Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, kembali lagi di channel Victor Mangului. Kali ini kita akan membahas seputaran aplikasi transportasi online yaitu Grab, Gojek, Lalamove, dan Delivery. Ya, semoga teman-teman semua sahabat Victor Mangului dalam keadaan sehat. Kepada teman-teman driver online, semoga driver online juga dimudahkan rezekinya dan diperlancar orderannya. Ya, kali ini kita akan membahas aplikasi ataupun mitra siapakah yang diuntungkan sesuai dengan rapat komisi anggota DPR, komisi 5 anggota DPR ya, terutama buat Bapak Sudewo. Kami sangat mengapresiasi kepedulian pihak Bapak ataupun Bapak Ibu di komisi 5 DPR ya, membahas tentang aplikasi dan kenaikan tarif. Sebenarnya dari rapat itu kita juga udah menilai di mana pihak perusahaan aplikasi Grab dan Gojek itu bagaimana dia menyampaikan pendapatnya, bagaimana dia menyampaikan hasil kinerjanya itu biar terapresiasi atau biar terkesan dengan pemotongan minim kepada pihak driver ataupun mitranya, dengan dia mengeluarkan statement hanya memaparkan di situ di slide-nya itu adalah pendapatan dari mitra Gojek ataupun motor ataupun Grab bike kalau di Grab ya. Jadi sebenarnya kalau di lapangan, kalau diceritakan sangatlah pahit dan sangat dukanya itu sangat mendalam, apalagi kita mendapatkan orderan dengan tarif minimum 14.000, di mana daripada pihak aplikasi ataupun dari pihak pengguna aplikasi adalah tarif yang sebenarnya adalah 25.000. Jadi otomatis pemotongan itu 9.000 buat mereka, belum kita buat total pengeluaran per hari daripada mitra. Jadi di sini kita akan membahas siapakah yang diuntungkan, pihak mitra kah ataupun pihak aplikasi. Ya, Transportasi online ini masih banyak persoalan-persoalan PR-PR baik yang dihadapi oleh masyarakat luas maupun oleh mitra dari aplikasi. Maka penting untuk kita lakukan pendalaman, dan saya berharap dari pendalaman ini ada sebuah solusi konkret ya, dari berbagai persoalan yang dihadapi. Beberapa contoh yang disampaikan oleh kawan saya Bu Sri Rahayu dan Pak Suryadi tadi, itu merupakan persoalan-persoalan konkret. Saya ingin menambahkan, saya sebenarnya mempertanyakan besar adanya kebijakan dari Kementerian Perhubungan yang mengatur tarif. Pijakannya dari undang-undang mana, dari peraturan pemerintah yang mana. Ini saya juga masih mempertanyakan. Ya. Sampai ada aturan yang semacam ini. Gitu. Tapi karena ini sudah berjalan dan kebijakan pemerintah itu faktanya juga dijadikan pedoman terhadap stakeholder yang terkait dengan transportasi online, ya, itu saya akan kritisi isinya. Tapi persoalan yuridis, apa dasar hukumnya, nanti kami akan berbicara langsung dengan Menteri Perhubungan dan juga dengan Dirjen Perhubungan Darat. Dari kepatuhan kebijakan Kementerian Perhubungan nomor 667 tahun 2000, memang ada sesuatu yang dilanggar oleh aplikator, oleh pelaku transportasi online. Apa yang dilanggar? Yaitu tentang potongan maksimum sebesar 15%. Itu ternyata memang tidak ditaati. Gitu. Tidak ditaati. Ada yang memotong sampai 20%, itu adalah Grab, kemudian Gojek 20%, dan ditambah lagi pemotongan sebesar Rp5.000. Mengapa sampai tidak ada kepatuhan yang dilakukan oleh Grab dan Gojek? Ya. Padahal dalam produk dan Gojek juga diundang ikut musyawarah, ikut diskusi, sampai keluar satu kebijakan. Pertanyaannya, mengapa sampai tidak sepakat? Mengapa tidak patuh untuk menjalankan?
Dan mengapa Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan membiarkan hal ini? Apa gunanya dia membuat satu kebijakan kalau tidak dilaksanakan? Jadi kami sangat berharap ke pihak Bapak Ibu anggota Komisi 5 DPR agar daripada pendapat Bapak Sudewo segera terrealisasi, melakukan rapat mengenai tarif dengan Dinas Perhubungan Kementerian Perhubungan Darat. Jadi di sini kita Pak akan membuat transparan hasil dan pendapatan daripada mitra dan siapa yang diuntungkan. Oke, jangan lupa like dan subscribe teman-teman, bagikan video ini jika bermanfaat. Kita akan mengupas. Di sini bisa kita lihat untuk tarif minimum dari aplikasi. Tarif minimumnya adalah 25.000 dari pihak penumpang ya. Dipotong komisi 9.000 ataupun 20% ditambah 5.000 untuk tarif GrabCar. Jadi pendapatan yang dihasilkan oleh mitra adalah 14.000. Ini tarif minimum. Pengeluaran daripada mitra. 1. Penjemputan hingga pengantaran makan waktu 25 menit sampai 30 menit. Karena apa? Terkadang macet karena ini Jabodetabek ya. Yang kedua, kadang titik penjemputan tidak selamanya akurat dari pihak penumpang. Memakan kilometer 7 hingga 10 km. Perkiraan BBM rate 13 km per 1 liter. Berarti makan BBM itu senilai 10.000. Sisanya bagi mitra 10.000 ya. Jadi di sini bisa kita analisa berapa jika mitra berpendapatan sekian dan sekian, siapa yang lebih untung. Jadi perbandingan antara keuntungan tarif aplikasi yang 9.000 tarif minimum ya, dan yang dihasilkan mitra adalah 14.000, pengeluaran bensin adalah 10.000, yang dihasilkan mitra adalah 4.000. Mitra telah makan waktu hingga 30 menit ataupun setengah jam. Aplikasi hanya menyediakan dia untung 9.000. Jadi misal satu hari aplikasi dapat orderan tarif 100.000, 100 orderan, taruh 1.000 orderan, dia udah menang 9 juta. Mitra hanya mendapatkan 10.000 untuk bensin, sisanya 4.000. Jadi dari sini memang benar-benar aplikasi ini udah memanfaatkan situasi keterbatasan daripada rakyat Indonesia yang minim lapangan pekerjaan dan minim pendidikan. Yang kedua, jika aplikasi mengenakan tarif standar ataupun dengan argo 100.000 dipotong komisi 20% plus 5.000 adalah komisinya aplikasi 24.000 per orderan jika tarif orderannya 100.000. Oke. Di sini pendapatan mitra hanya 76.000 dari tarif yang dikenakan dari penumpang 100.000 hanya mendapatkan 76.000. Dan di sini pengeluaran daripada penjemputan argo senilai 100.000 yang dibayar oleh penumpang aplikasi, penjemputan hingga pengantaran memakan 45 menit sampai 1,2 jam karena ini Jakarta ataupun Jabodetabek ada macetnya ya. Jadi kilometer yang termakan 33 hingga 40 km. Jadi kita taruh ini di 30 km berarti makan BBM senilai 30.000. Jadi 30.000 hingga 37.000. Jadi kita ambil jalurnya 37.000. Dari tarif 76.000 yang didapatkan mitra itu dikurangi biaya bensin 70.000 dan penghasilan mitra dari harga yang 100.000 dibayar oleh konsumen aplikasi adalah bersihnya cuma 39.000. Ini belum dihitung biaya makan dan biaya rokok ataupun minum. Jadi buat para anggota DPR Komisi 5, jadi untuk riset sementara ya, kita ngambil riset ini dari aplikasi Play Store yang diunduh. Di sini bisa kita lihat pengguna ataupun pendownload aplikasi Grab dan Gojek sesuai di aplikasi Play Store adalah 5 sampai 10 juta pengunduh. Sementara pengguna aplikasi driver ya, aplikasi Grab Driver atau GoPartner itu sekitar 1 juta unduhan.
Dan di sini juga para aplikator memiliki mitra food ataupun mart itu pengguna di aplikasi Play Store kita bisa lihat sekitar 5 juta. Jadi kita buat kesimpulan misalnya dengan minimal tarif pengguna dari pengguna ini, harga dari pengguna adalah 25.000 dan yang diterima oleh mitra driver adalah 14.000. Dan di sini ada nilai 10.000. Ini 10.000 adalah BBM. Karena estimasi penjemputan sekitar 7 sampai 10 km dengan rate kilometer adalah 1:12 km dan memakan waktu bisa hingga sampai 30 menit. Jadi besar kemungkinan penghasilan bersih setelah bensin ataupun BBM yang didapatkan mitra adalah 4.000 per orderan. Oke, di sini juga kita bahas pendapatan mitra food ataupun penghasilan yang mendapatkan dari aplikator yang aplikasi pengguna yang memesan orderan food ataupun mart. Jika misal pengguna mengorder makanan senilai 16.000 plus ongkirnya 14.000 adalah total 30.000 yang dikeluarkan oleh pihak pengguna ataupun pembeli dari aplikasi Grab ataupun Gojek, dan komisi daripada aplikasi adalah 3.200 dari 20%. 16.000 adalah 3.200 ditambah komisi 14.000, ongkir itu adalah 3.000. Nah, total yang didapatkan oleh aplikasi adalah 3.200 plus 3.000 adalah 6.200, sementara dari pihak penjual hanya mendapatkan 13.000. Jadi dari GrabFood ataupun GoFood inilah yang dihasilkan pihak aplikator senilai 6.200. Jadi kita dapat mengambil riset juga hitungan dari harga ataupun dari total pengguna per hari ya. Risetnya misal 4 juta pengguna aplikasi per hari, sementara driver kita buat rata-rata 800.000 mitra. Jadi kesempatan satu mitra itu mendapatkan 5 orderan per hari. Ini kesempatan dan bisa kemungkinan dari 5 juta pengguna aplikasi per hari. Kita ambil risetnya dari 800 mitra driver yang menggunakan ataupun yang bekerja total adalah 800 juta jiwa orang, 800.000 jiwa orang ataupun mitra. Jadi kesimpulan ini kita ambil contoh ya dari area Jabodetabek ya, kita ambil jalur tengah. Jika pengguna aplikasi mengeluarkan uang untuk pemesanan tarif 70.000, ini 70.000 ya pengguna aplikasi, aplikator sudah untung 18.000 ataupun komisi plus 5.000. Sementara dari 70.000 tadi mitra hanya mendapatkan 52.000 dari orderan 70.000. Oke. Jadi misal mitra dapat menyelesaikan pekerjaan ini karena kita ngambil yang tarif standar ya atau menengah 70.000 ya. Jadi misalnya aplikasi pengguna driver hanya mendapatkan 5 orderan dari ambil pemetaan tadi adalah 52.000 dikali 5 orderan sama dengan 260.000. Kita ambil pengeluaran mitra sesuai dengan kilometer. Jika misal ya 70.000 tadi digunakan tarif per kilometer dengan pengeluaran bensin dengan rate 1:12 km. Oke, ini 70.000 dari pengguna dengan memakan kilometer dengan tarif kilometer 3.200 per kilometer dari pihak aplikator. 3.200 itu kalau kita bagikan dapat kilometer sekitar 21,8 km plus penjemputan 3 km. Jadi kita taruh pembulatan 35.000 km, BBM 1:12 km. Itu pun Jabodetabek antara mobil Calia dan Avanza ya. Jadi kita buat pembulatan BBM pengeluaran 30.000 ya. Jadi hasil bersih mitra setelah BBM adalah 22.000 kali 5. Ini 5 orderan, berarti hasil bersih
belum uang makan. 110.000 lah per hari yang dihasilkan mitra pengguna ataupun driver GrabCar ataupun GoCar. Nah, di sini pihak aplikator dari 5 orderan yang diberikan per satu mitra, kalkulasinya 18.000 kali 5 orderan sama dengan 90.000. Jadi kesimpulannya aplikator dapat 90.000 dari per satu mitra per hari, dari satu mitra ya. Secara mitra hanya dapat 110.000 per hari. Ini hitungan medium ataupun rata-rata. Jadi 110 belum uang makan. Dia mau bawa ke rumah 60.000 per hari, tidak sesuai dengan ekspektasi yang dimuat di iklan, berpenghasilan 4 juta atau hingga 6 juta per bulan karena belum biaya setoran dan biaya makan sehari-hari. Oke teman-teman, demikian riset ataupun evaluasi yang saya buat terhadap antara keuntungan aplikator dari pendapatan mitra dan begitu juga hasil yang didapatkan mitra. Ya kalau diceritakan kalau kesannya ya sekarang kita bisa melihat sampai kadang pola kerja teman-teman driver juga ada hingga 8 sampai 16 jam per hari. Padahal kesempatan kita untuk mendapatkan orderan sesuai riset yang saya buat tadi, itu riset saya ambil dari Playstore. Jadi kesempatan satu mitra itu mendapatkan orderan sekitar 5 orderan per mitra karena pengguna berbanding dengan driver ya. Jadi aplikasi pengguna itu sekitar 10 juta ataupun 8 juta. Jadi aplikasi driver itu yang penggunanya hanya sekitar 1 juta ataupun kita buat tadi di sekitar 800 mitra. Jadi keuntungan yang didapatkan mitra sama aplikator itu hanya berbanding 30.000. Saya akan membahas aplikasi Lalamove dan Delivery. Di sini akun Lalamove juga terkadang tidak ada keadilan bagi mitra dan dia telah selalu membanggakan para penggunanya ya, mendewakan pengguna. Karena kenapa saya bilang untuk membatalkan dari pihak mitra sangatlah dipersulit, harus foto ini foto itu buat laporan, ataupun pihak pengguna terkadang asal membuat komen negatif ya. Ini termasuk sih bukan cuma Lalamove ataupun Delivery, semua pengguna transportasi online ya. Kami bukan supir pribadi ya, kami hanya bekerja, kami hanya ikatan mitra ke pihak aplikasi. Tolong pengertiannya saling menghormati, jangan terlalu gampang membuat komen ataupun penilaian di aplikasi. Dan kepada pihak Lalamove dengan tarif 9.200 belum dipotong komisi penjemputan hingga ini di aplikasi motor ya, hingga 10 km. Karena kenapa saya bilang 10 km ataupun 7 km paling rendahnya. Penjemputan adalah 3 km, pengantaran 4 km, total 7 km yang digunakan. Dan secara beli bensin adalah 10.000. Dengan satu orderan belum tentu bisa dapat 1 liter bensin karena tarif minimum di aplikasi Lalamove untuk motor senilai 9.200. Dan kepada pihak ini juga perlu dievaluasi pihak manajemen daripada aplikasi Delivery, di mana banyak mitra yang sangat dirugikan. Satu, tentang iklan ambasador. Mitra ambasador adalah jika memang mitra memasang iklan di kendaraannya, jika memang ada kesalahan saat penguploadan mitra, dikenakan denda ataupun aplikasi disuspend. Tidak main-main, harganya sekitar hingga 1 juta. Ada nanti screenshot yang saya buat di sini. Dan yang kedua, jika penumpang membatalkan orderan ataupun tidak menjemput tepat waktu, kenapa harus mitra yang jadi dibuat denda atau dibebankan akibat keterlambatan ataupun pembatalan ini? Terkadang pihak aplikasi nggak tahu apakah titik itu sudah benar-benar akurat ataupun mitra tersebut tidak menjemput. Padahal kadang karena kemacetan menjemput, dengan kemacetan mungkin akan memakan waktu yang lebih lambat ataupun yang lebih lama. Jadi di sini juga pihak Delivery akan memperhatikan, berikan kemanusiaan kepada ataupun keadilan kepada mitra.
kita ini mitra jangan asal sembarangan. Demikian risetnya yang saya buat. Kepada pihak anggota DPR Komisi 5 juga kami menyampaikan agar segera mengevaluasi aplikasi Grab dan Gojek. Kami ini rakyat dan Bapak adalah sebagai perwakilan kami yang duduk di dewan sana. Kalau memang kami rakyat yang memilih Bapak-Bapak, ya setidaknya rapat yang ditayangkan di media sosial itu jangan hanya untuk pencitraan atau hanya simpatisi. Semoga terrealisasi secara cepat, terutama buat Bapak Sudewo yang dari partai fraksi Gerindra. Semoga lah apa pendapat Bapak cepat terrealisasi melakukan rapat di tahun 2023 ini. Oke, demikian video riset ini saya buat teman-teman juga. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Ya, semoga kedepannya penghasilan kita itu memang diperhatikan pihak pemerintahan, karena kita ini adalah rakyat, dan terutama buat pihak Komisi DPR Komisi 5 di Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel Mangoloi.